Teman-teman ada yang ingin bertanya? Sebentar, Kak. Oke. Oke, sudah ada dua orang yang ingin bertanya. Bisa ya, kita sharing saja. Saya tidak bertanya. Oh iya, boleh, boleh. Boleh ya. Dipersilakan, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara jelas? Jelas, Pak, jelas. Oke, baik, terima kasih. Selamat malam untuk kita semua. Salam sejahtera. Semoga kita selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita masuk kepada tema Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda, ya Sumpah Pemuda ini tidak terlepas dari namanya perjuangan. Perjuangan pemuda waktu tahun 1928 yang sempat dipaparkan oleh Pak Rektor sendiri. Mungkin banyak pemikiran-pemikiran pemuda pada waktu itu mungkin hanya orang bilang mungkin mencoloknya itu mungkin di tanah Jawa ya. Karena waktu tahun mungkin 1928 itu mungkin ya di mana zamannya Belanda atau zaman-zaman penjajahan. Nah, di sini pemuda ini mungkin gerakan-gerakan ini orang bilang masih takut terhadap orang yang bilang mungkin seperti perubahan-perubahan sosial yang ada. Artinya eh, tidak mau artinya seperti mungkin percampuran budaya dan lain-lain sebagainya. Nah, ini mungkin ya dari beberapa artikel yang mungkin saya sempat baca. Nah, ini mungkin mereka ini takut waktu zaman-zaman itu takut ya, tahun-tahun itu takut gitu. Nah, tetapi beda beda pada zaman sekarang yang hari ini kita menerima eh, budaya baik itu berpakaian dan lain sebagainya, perubahan sosial di lingkungan masyarakat maupun di media-media sosial. Nah, ini sudah mungkin perubahan yang mungkin kalau macam kategori 90% atau ya 90% lah, hampir mencapai 90 ya hampir mencapai 100%. Karena di waktu-waktu sekarang ini di tahun 2024 ini sudah mungkin ya perjuangan-perjuangan pemuda di masa lampau dengan masa sekarang ini saya pikir mungkin sudah beda beda ya sudah beda sekali. Apalagi eh, di mana teknologi sudah orang bilang menguasai kita punya taruhlah mungkin kita punya pekerjaan mungkin lewat apa media, terus ya mungkin kita kerja lewat internet dan lain sebagainya ya. Tapi kalau macam di tahun-tahun itu ada namanya orang bilang mungkin pergerakan-pergerakan pemuda itu mungkin sangat terbatas karena bahwa kolonial Belanda itu juga mereka pasti ya eh, merasa mungkin merasa gimana Iya, ya terancam juga kalau macam ada gerakan-gerakan pemuda ya. yang organisasi. Jangankan gerakan-gerakan pemuda, tetapi gerakan-gerakan organisasi-organisasi seperti mungkin yang saya pernah baca adalah organisasi kayak HMI, PMI, dan lain sebagainya, yaitu gerakan-gerakan mahasiswa mungkin pada tahun-tahun setelah kemerdekaan, setelah ya Indonesia merdeka, ya saya pikir gerakan-gerakan pemuda itu mereka batasi gitu waktu oh, waktu zaman penjajahan. Ya, tetapi ya kalau macam di zaman-zaman ini mungkin spirit kepemudaan sekarang ini saya pikir mungkin menurun. Kalau macam untuk saya kan lagi berdomisili di Papua Barat Daya, Kota Sorong, itu di sini kan ya banyak sih masyarakat Nusantara, baik itu masyarakat ini ada apa istilah masyarakat Nusantara itu dari Aceh sampai sampai Ambon itu yang disebut dengan masyarakat Nusantara. Kalau macam di Papua di sini katakan. Nah, cuma kan ya hal-hal ini juga ya pemuda juga perlu peran apa peran penting juga untuk mengambil orang bilang mungkin ya menjaga keutuhan NKRI, baik baik itu masalah-masalah dalam negeri maupun daerah dan lain sebagainya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Waktu saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Karman. Tadi saya lupa menyampaikan sebaiknya tadi harusnya kenalan dulu karena biar kenal semua orang. Oh ya, saya dari Banda juga, cuma lagi studinya di Papua Barat Daya, Kota Sorong, cuma sudah selesai. Sekarang lagi di Lembaga Media. Terima kasih. Oh, terima kasih Pak Karman. Baik. Oke, Pak, ada yang ingin ditanggapi, Pak? Oke, langsung berarti ya. Iya, Pak, langsung saja, Pak. Baik, terima kasih Bung Karman. Siap, Bang. Hormat. Mantap. Ya, pertanyaannya atau mungkin lebih tepatnya ingin mendiskusikan lebih lanjut tentang yang saya tangkap pertama situasi zaman memang berbeda di masa lalu. Kalau menurut Bung Karman ada semacam ketakutan ya untuk bisa mengungkapkan ide perlawanan, ya bisa dibilang begitu ya. Siap, Bang. Siap. Sementara untuk kondisi di zaman-zaman berikutnya, bahkan sampai hari ini, kita jauh lebih merdeka. Sebenarnya begini, konteks di masa lalu itu juga, dengan sekarang sebenarnya semua punya tantangan yang hampir mirip, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Dan anak muda juga pasti punya ketakutan yang sama. Hari ini juga walaupun informasi yang begitu sangat bebas, tapi tidak semua juga anak muda yang berani untuk menyatakan ya sesuatu yang mungkin berbeda dengan pandangan umum misalnya contohnya. Nah, saya yakin di masa-masa lampau, ya, seperti misalnya mungkin tidak usah tertarik terlalu jauh ya, tapi misalnya di masa-masa pra kemerdekaan, atau kita ambil konteks Sumpah Pemuda saja. Untuk berkumpul di tahun-tahun itu memang itu sangat membutuhkan nyali besar sekali. Meskipun mereka tidak meneriakan merdeka di forum itu, atau misalnya menghujat kepada kolonial Belanda di masa itu, tapi dengan statement satu bahasa, satu tanah, tumpah darah, itu sesuatu yang sangat memukul jiwa atau batin para kolonialis, karena bagaimanapun mereka menginginkan adanya kestabilan kan ya. Kolonialisme itu kan sebenarnya mengharapkan adanya kestabilan, tidak boleh ada gejolak, tapi tiba-tiba di bulan itu, di tahun itu, ada sekumpulan pemuda dari berbagai kelompok. Ini juga saya mungkin mengklarifikasi sedikit. Di tahun 1928 yang berkumpul itu bukan hanya kumpulnya di Jawa, tapi dari berbagai kelompok etnis ya, dulu istilah Jong ya. Jong itu kalau kita di Ambon ya, ketemu di Ambon kan nyong ya. Tapi itu ternyata jadi populer di masa itu sebagai satu istilah kelompok komunitas ya. Ada Jong Java, ada Jong Sumatera, Bon, ada Jong Ambon dan seterusnya. Itu mereka kumpul di situ. Dan tokoh-tokoh yang hadir di situ juga dari berbagai background yang berbeda, latar belakang keilmuan yang berbeda, bahkan garis pemikiran yang berbeda-beda. Di dalam artikel juga saya tulis tentang bagaimana bisa berkumpul Amir Syarifuddin yang ke kiri-kirian dengan tokoh-tokoh Masyumi dan tokoh-tokoh syarikat Islam garis putih misalnya. Itu kan sesuatu yang luar biasa. Mereka sadar bahwa mereka berbeda secara ideologi, haluan politik lah, kurang lebih bisa dibilang begitu. Tapi mereka mau ngumpul di satu gedung yang sama untuk menyatakan satu bahasa, satu tanah tumpah darah. Nah, ini yang saya coba tarik, sikap ini yang terjadi di 1928 ini yang saya coba tarik sampai jauh ke
ke belakang ke sejarah kita di Banda Neira, bahwa pernah ada Kalabaka Maniasa, seorang oka di Banda Besar yang naik ke atas kapal Jan Peter Sungkun lalu menyatakan dengan tegas, kami tidak akan tunduk dan menyerah. Semangat itu ternyata sudah ada di masa itu gitu, di 1621, dan itu terulang lagi di 1928. Kalau dihitung itu rentangnya 400 tahun lamanya. Tapi semangatnya ada. Nah, hubungan ini yang saya coba lihat sebagai satu kesamaan rasa, kesamaan sikap. Pasti ada ketakutan, namanya manusia ya. Pasti ada ketakutan, pasti ada kekalutan berpikir. Tapi mereka nekat. Kalabaka Maniasa nekat. Sultan Syahrir nekat. Teman-teman atau para pemuda yang berkumpul di tahun 1928 itu modalnya nekat. Jadi resiko yang mereka takut, tapi mereka nekat, dan mereka sudah terima semua resiko, bahkan resiko kematian sekalipun. Nah, itu yang semangat ini yang sebenarnya harus diilhami oleh anak muda hari ini untuk menjadi keinsafan, kewarasan tadi. Itu hal yang mungkin saya tangkap dari apa yang ingin didiskusikan oleh Bung Karman tadi. Kalau ada yang terlewat boleh dilanjutkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Kembali ke Pak Karman, apakah ada yang masih terlewatkan oleh Pak Farid? Mungkin bisa diingatkan? Ataupun ada yang perlu ditanggapi atau ditambahkan? Saya rasa cukup Bang ya. Mungkin saya rasa puas juga. Karena ya mungkin waktu deklarasi Sumpah Pemuda di tahun 28 Oktober di tahun 28 itu mungkin ya Papua belum terlepas dari penjajahan Belanda ya Bang ya. Karena Papua ya masih hormat Bang. Karena Papua masih orang bilang masih dijajah sama Belanda Bang. Betul. Maluku Ya, juga ya, sama. ya. Itu yang membuat Cuma kan ya ada mungkin perbedaan orang versi bilang ya rekan-rekan ada kita di tahun. perbedaan. Ya, siap Bang, siap. Ya, Oke, mungkin baik. itu yang disebut Oke. dibilang Jong Ambon dan lain ya dan lain-lain itu Bang. Terima kasih Bang. Waktu saya kembalikan. Oke. Terima kasih moderator. Oke, baik. Terima kasih. Kita lanjut. Tadi ada yang sudah angkat tangan. Tio, kalau tidak salah. Tio. Nah, oke. Tio, waktu dan layar dipersilahkan kepada Tio. Bentar. Oh, Bang Tio. Bang Tio, mohon maaf. Soalnya Tio. Salam senior. Lanjut. Dipersilahkan. Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terkait dengan kepemudaan ya. Kalau beta pribadi lihat dari segi kepemudaan, mungkin kadang orang bilang kalau ketemu harus berkaca kepada sejarah ya. Tapi memang tak bisa dipungkiri sekarang sejarah pun pemuda sutar mau apa ya, melek itu apa kayak sutar peduli lah begitu. Terserah sejarah ya sekarang begitu. Karena memang kan sekarang itu timbul dengan kepemudaan itu istilah Gen Z kan. Gen Z yang pertama ada YOLO, kemudian ada FOMO. YOLO itu hidup hanya sekali, kemudian FOMO itu takut tertinggal. Kemudian ada JOMO juga. JOMO itu artinya ya sudah senang dengan ketertinggalan itu. Kemudian ada juga istilah-istilah quotes yang memang yang bikin jadi pemuda itu, dorang kayak berpikir untuk kompetitifnya itu berkurang begitu. Dan sekarang memang kalau yang ini prolog dulu ya sebelum ke pertanyaan ya. Kalau beta lebih ke yang sekarang dibandingkan masa lalu, karena memang kan ada quotes yang bilang hidup itu harus memandang ke depan lebih besar kan. Sebagai kaca mobil lebih besar daripada dia punya spion kecil.
Jadi sesekali saya lihat belakang, nanti tabrak di muka itu lebih besar begitu. Dan yang sekarang fenomena yang terjadi ini, yaitu yang tadi ada YOLO, kemudian FOMO, ada JOMO, dan lain sebagainya itu. Kemudian ada timbul kata-kata coach yang memang yang bikin pemuda jadi untuk kompetitifnya berkurang sekali itu, yaitu dia ada coach yang bilang begini, ketika kalian menjadi juara, maka kalian telah merenggut impian orang lain. Padahal kan ini kompetitif, maksudnya ya sportif begitu. Tapi memang kenapa sekarang pemuda-pemudanya jadi kayak ya sudahlah, kamu orang mau baku bersaing juga, nanti begitu juga begitu. Ya sudahlah, kamu orang mau sekolah juga, nanti juga balik di dapur juga begitu. Nah, dari fenomenal yang terjadi ini, mungkin kita bisa minta tanggapan dari Pak Dokter juga, kemudian dan teman-teman. Ini sebenarnya apa yang bisa langkah-langkah apa yang pertama yang bisa kita orang benahi bersama terkait dengan hal-hal yang seperti ini. Yang kedua, dari hal-hal yang seperti ini, maksudnya yang pertama, kompetitif teman-teman pemuda yang kita rasakan secara pribadi itu mulai berkurang. Kemudian dengan fenomenal yang ada ini, kepemudaan ini, apa sih yang harus kata orang selangkah lebih maju nih, dari sisi mana nih yang harus kata orang bisa sama-sama untuk kayaknya kita bisa benahi bersama ini begitu. Kita rasa mudah-mudahan bisa bisa cerna kita pu ini ya pertanyaan. Ya, Kak Mega. Luar biasa sekali Abang Iga. Terima kasih. Mungkin langsung dijawab oleh Pak Farid, Pak. Oke. Waalaikumsalam, Bang Tio, ternyata Bang Hilga. Dia pakai nama keren ya. Mudah-mudahan ini bukan karena krisis identitas, makanya perlu integritas. Wah, lagi bicara anak muda ini kan biasanya begitu. Oh, beda Pak, beda antara kolonial dan anak milenial ini. Bapak kan anak kolonial. Oke. Betul menanggapi satu hal soal ilustrasi tadi kaca depan dengan kaca spion itu pertama. Betul, kaca depan itu besar, tapi tabrakan itu seringkali terjadi karena kiri dan kanan tidak awas. Jadi begini. Oke, betul. Orientasi ke depan ya. Jadi ini agak serius nih. Orientasi ke depan itu penting ya. Dan anak muda pakarnya soal ini. Anak muda punya visi ke depan. Tapi seringkali mereka tergelincir oleh hal-hal kecil. Karena apa? Karena mereka kurang mengenal tentang apa yang pernah terjadi di masa lalu. Hal-hal kecil. Manusia ini kan tumbuh dan berkembang. Peradaban maju dan tumbang. Dan siklus itu hanya bisa diketahui oleh catatan-catatan sejarah. Nah, sikap anak muda yang selalu orientasi ke depan itu baik. Bagus sekali. Tapi perlu ada upaya untuk, atau bahasa sederhananya, rajin-rajin membuka lembar lalu untuk mengilhami, bukan mengilhami ya, tapi untuk kesadaran sejarah itu penting, karena sejarah bagian dari diri kita, jati diri kita, bangsa kita. Jadi, nah ini yang sebenarnya salah satu titik rawan dari Gen Z yang tadi diulas oleh Bung Hilga tadi, yang cukup banyak varian tadi itu. Nah, sehingga perlu ada upaya untuk belajar dari pengalaman yang terjadi di masa lalu. Nah, apa yang kira-kira perlu kalau saya tidak salah tangkap ya, yang perlu difokuskan untuk pengembangan diri anak muda hari ini? Saya kira anak muda bisa berperan di semua bidang, di semua aspek ya, dan
kalau ditanyakan peran, bisa berperan di mana saja. Tapi kalau ditanyakan apa yang paling subtil istilahnya, apa yang paling substantif ya dari anak muda yang harus atau yang bisa memicu perkembangan wawasan, pikiran, salah satunya yang saya kira paling mendasar adalah kewarasan itu sendiri. Jadi keinsafan itu sendiri. Tidak tergerus atau terseret oleh arus zaman yang luar biasa ini, kan. Teknologi informasi yang luar biasa ini, ya kita tidak bisa menghindari. Tidak mungkin kita hindari gadget dan segala macam, itu zamannya hari ini. Tapi bagaimana kita tidak tergerus oleh sarana itu. Kita tidak, bahkan kalau pakai bahasa yang lebih kasar misalnya, kita tidak diperbudak oleh. Karena kan anak muda sekarang ini kalau sudah scroll lupa jam, lupa waktu, lupa hari. Dan itu fakta. Tapi tidak hanya anak muda, orang tua juga begitu. Saya lihat itu scroll ikan goreng gosong, scroll jumuran lupa angkat. Itu fakta. Nah, bayangkan coba, fakta-fakta itu menunjukkan bahwa arus derasnya informasi hari ini dengan kecanggihan teknologi, kemudahan pengetahuan, itu bisa menghantam semua, bukan hanya anak muda, orang tua juga begitu. Sehingga melahirkan orang tua yang tidak mampu untuk menjaga ritme kehidupannya sendiri, sehingga bahkan lupa dengan bagaimana berupaya mendidik atau mempersiapkan generasi yang lebih siap di masa yang akan datang. Saya kira itu yang paling sebenarnya mendasar. Ya kembali lagi kepada keinsafan tadi itu, kewarasan itu sendiri. Soal peran di mana kita harus mulai segalanya dengan bisa mulai dari segala sisi, bisa mulai dari segala bidang, bisa mulai dari yang paling kecil, bisa mulai dari yang paling dekat, dan seterusnya. Seperti itu. Oke, cukup Pak? Ya. Oke, baik. Bagaimana Abang Tio? Baik, terima kasih ya Pak Dokter. Tapi mungkin perlu ditanggapin satu. Jadi begini, sampai sekarang ini kan muncul fenomenal yang ada itu anak muda menjadi wakil raja karena direkam ini. Jadi katong perlu sama-sama perlu menata perlu menata kata-kata, jangan sampai kita ditata. Nah, dia mengatasnamakan anak muda begitu kan. Nah, anak muda yang seperti inilah yang dicetak yang lahir dari rahim Ibu Pertiwi di zaman Gen Z ini begitu. Yang mengatasnamakan bahwa saya nih anak muda gitu. Nah, kemudian muncullah kualitas-kualitas seperti itu yang pertama. Yang kedua, dari situlah anak muda sudah mulai yang tadi namanya yaitu sudah JOMO itu. JOMO itu artinya ya udahlah, maksudnya bodoh amat dengan ketertinggalan begitu. Terserah dia mau bagaimana. Bahkan satu lagi Pak, bahkan anak muda itu sudah di titik yang ya sudah katong tarusah lagi untuk bergabung dalam dunia demokrasi yang kayak begitulah begitu. Karena memang hasilnya juga sama saja begitu. Mungkin kalau berkaca dari sejarah ya role modelnya sudah tepat begitu. Bagaimana dengan Soekarno dengan macan podiumnya begitu kan, dengan Muhammad Hatta. Ya sekarang ini kata orang role model ini ya kalau bukan rektor UBN kalau bukan rektor UBN berarti maksudnya yang wakil raja ini, raja-raja Jawa ini, bahkan perwakilan dari Banda Neira yang sudah kita kirim pun
mengagung-agungkan si raja-raja Jawa itu begitu. Dan memang sekarang kalau yang beta lihat pun anak muda diberikan kesempatan, tapi kualitasnya anak muda itu menjadi penentu di masa depan nanti. Dan ini yang katong lihat fenomena yang sekarang ini, wah sangat bagaimana ya yang beta mau bilang, karena memang tadi sudah di-record, jadi beta mesti jaga kata-kata ini. Mungkin begitu ya Pak. Ya, Terima ya. kasih. Ya, oke. Langsung tanggapi ya. Langsung Pak. Oke, jadi ya ini pertama begini, soal usia muda itu bukan soal umur sebenarnya. Jadi muda itu bukan soal usia sebenarnya. Kalau tadi buku yang tadi saya coba sampaikan di awal pemaparan ya, Anderson menulis tentang revolusi pemuda, tapi hampir 300 halaman dia tuh bercerita tentang bagaimana peran Tan Malaka yang sebenarnya sudah usia tua, yang jauh lebih revolusioner dibanding yang lain. Jadi, dan ada banyak contoh-contoh yang lain. Tapi saya mau bilang bahwa sebenarnya muda itu istilah untuk sesuatu yang rasional, waras, insaf. Itu yang saya pahami ya. Jadi bukan soal usianya harus anak muda, ya. Karena seorang tua pun itu dia bisa, selama dia menjaga kewarasan, berpikir tidak terseret oleh arus zaman, dia tetap konsisten, dia tetap sadar dengan keadaan, dia tidak terpengaruhi oleh kasakusuk, cawe-cawe dan seterusnya. Nanti ini lagi harus tata bahasa. Nah, itu satu hal yang saya mau tanggapi. Jadi bukan soal umur, tapi tentang kewarasan dia. Jadi sama dengan dewasa itu bukan soal usia, tapi tingkat kesadaran, ya, soal tingkat kesadaran. Nah, yang kedua soal, nah ini saya baru klik ya, soal yang ternyata yang dimaksud sejak awal oleh Hilga tadi, soal role model anak muda yang hari ini tampil di permukaan, tapi sepertinya usia muda tapi caranya sangat tua, bahkan sangat purba. Cara-cara memimpin, cara-cara dia memperoleh jabatan, cara-cara itu semua kan cara-cara klasik. Seperti Raja Majapahit memerintahkan panglimanya atau perdana menterinya untuk mengangkat anaknya misalnya. Itu kan cara lama itu. Ya, makanya tadi disebut sebagai Raja Jawa. Ya, itu kan cara kuno, dan itu tidak layak disebut sebagai cara anak muda untuk berkompetisi, ya. Tapi begini, meskipun di permukaan sosial kita muncul figur-figur anak muda yang tidak layak itu, tapi jangan kemudian muncul semacam tidak adanya harapan untuk menyebut mereka sebagai role model juga sebenarnya menjadi agak problematik. Apakah memang mereka pantas disebut sebagai role model? Jadi saya kira seburuk apapun situasi, sejelek apapun anak muda yang sebenarnya dimunculkan, tapi karbitan, pekerjaan harus dicari orang tua, tapi itu bukan penghalang untuk anak muda hari ini agar tetap waras, insaf, bahwa itu keliru. Yang betul adalah kompetisi yang sehat. Nah, dan tetap yakin bahwa suatu saat keadaan ini akan terus mengalami perubahan-perubahan. Cara-cara feodal seperti itu tidak akan awet, ya. Sama seperti keyakinan Hatta ketika dia masih harmonis dengan Bung Karno, yang kemudian dikenal dengan Dwi Tunggal, dua orang tapi manunggal, menyatu. Orang anggap ini dua pemimpin yang sangat hebat. Tapi ketika Bung Karno mulai bergeser ke arah kiri, sementara Hatta ingin tetap pada pendiriannya, pada akhirnya Hatta mundur.
Tapi Hatta mundur bukan tanpa harapan. Hatta tetap yakin bahwa demokrasi tidak akan mati. Suatu saat manusia-manusia pongah itu yang serakah itu akan mengalami keinsafan, dan itu terjadi. Jadi keyakinan Hatta di masa itu kan menginspirasi kita bahwa seburuk apapun situasi, sejelek apapun anak-anak muda yang tampil, yang diberikan fasilitas segala macam, jangan pernah menganggap bahwa itulah kenyataan hari yang tidak bisa dirubah. No way. Kita bisa merubah itu. Kita bisa menggerakkan atau memasyarakatkan, menyemarakkan, ya, pakai istilah apalah, keinsafan ini, kesadaran ini, kewarasan. Caranya salah satunya adalah ya rajin-rajin diskusi begini supaya kewarasan itu tetap terjaga. Oke, seperti itu. Oke, baik. Abang Tio, ada yang ingin ditambahkan? Atau masih sudah boleh? cukup? Masih boleh Kak Vega? Boleh, boleh. Oh, boleh ya. Oke, Ya. mungkin bisa dijawab sekarang ataupun closing statement setelah terakhir ya. Beta selalu angkat isu-isu yang paling sekarang ini karena memang beta sangat butuh dari minta tanggapan teman-teman dan juga Pak Rektor juga. Terkait dengan Indonesia Emas ini Pak Rektor. Indonesia Emas di 2045 kan 100 tahun Indonesia merdeka. Melihat situasi yang sekarang, menurut Pak Rektor nih, menurut Bang Farid nih. Sayang. Menurut Pak Farid, di 2045 Indonesia Emas ketika Indonesia merdeka 100 tahun ini, apa sih tanggapan dari Pak Rektor ini? Apa dari segi kepemudaan yang sekarang ini nih? Terus 2045 ini kan direncanakan akan menjadi Indonesia Emas. Nah, tanggapan Pak Farid ini sayang. Pesimis apa optimis nih? Oke. Makasih. Ya, mantap. Indonesia Emas 2045 itu hanya bisa betul-betul menjadi emas kalau anak mudanya waras hari ini. Kalau anak mudanya tidak waras, nyaman dengan keadaan, manja dengan situasi zaman, dan justru menjadikan anak-anak muda yang karbitan itu menjadi patron, itu tidak akan mungkin itu Indonesia Emas di 2045. Dia menjadi Indonesia bekarat. Bukan emas karat emas ya, tapi berkarat besi tua. Gitu ya. Jadi kata kuncinya di situ. Oke, lanjut. Siap. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Farid dan juga Bang Tio. Selanjutnya, tadi ada yang angkat tangan. Bang Fujiyama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu Mega. Selamat Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam. Pak Rektor dan Ketua IMNI UBN. Siap, Kakanda. Maaf, tidak bisa menyalakan kamera karena jaringan di sini kurang baik. Jadi dari tadi saya nyimak apa yang disampaikan dari Pak Rektor, terus juga pembahasan tadi dan Abang Hilga tadi juga menarik. Tapi sebenarnya saya pertanyaan sudah terjawab tadi di pertanyaannya Abang Hilga. Mungkin kita punya satu kerisauan yang sama tentang role model pemuda zaman sekarang begitu, Pak Rektor. Namun ada fenomena yang lebih berbahaya daripada hanya sekedar menjadikan FOMO, menjadikan JOMO itu sebagai alasan untuk menaikkan satu orang anak dari tadi Raja Jawa ya sebagai role model. Dulu Bung Karno bilang berikan saya 10 pemuda akan kuguncangkan dunia, tapi Raja Jawa hanya bilang berikan saya 1 pemuda akan kuguncangkan parlemen dan seisinya begitu. Masya Allah, mantap. Tepuk tangan dulu.
Tapi ada yang lebih berbahaya ketika kemarin beta di salah satu sekolah di Kota Bandung sini, bahwa disinilah letak berbahayanya role model itu sendiri. Kita ketemu kalau lihat dari sisi pendidikan, bahwa sekarang ini tingkat literasi siswa itu sangat sangat minim sekali ya, akibat pengaruh-pengaruh seperti goyang-goyang gemoy, terus FOMO tren TikTok dan segala macam itu sangat berpengaruh sekali. Nah, eh, jika kita berkaca dari para pendahulu kita, misal Bung Hatta, Bung Syahrir dengan eh, kritisnya, terus dengan sisi kiri kanannya itu yang membuat kita membaca biografinya itu nikmat begitu. Tapi kita berkaca ke 2045 nanti, ketika kita membaca biografi dari seorang wakil presiden, apakah kita merasa jomplang begitu, Pak? Nah, kemarin yang fenomena yang saya terjadi, kita fokus ke literasi. Kemarin hanya di tingkat SMP saja, dalam Kota Bandung saja, ada yang bahkan tidak mampu untuk menarik kesimpulan dari satu pembahasan begitu. Padahal materi yang kita berusaha kasih itu sudah mungkin 2,5 jam, tapi untuk menarik benang merah dari apa yang kita bahas itu tidak terjawab begitu. Saya pikir hanya satu orang, mungkin hanya satu orang ya, aman-aman saja mungkin. Tapi ini hampir 50% lebih itu tidak mampu menyerap apa yang kita bahas hari itu. Nah, ingin saya tanyakan, bagaimana Pak, kita sebagai generasi sadar dan waras ini menyadari hal itu, terus kemudian ingin berusaha menyelesaikan masalah itu sebelum 2045 ini tidak menjadi besi berkarat begitu. Mungkin itu yang jadi pertanyaannya. Baik, Bang Fuji, terima kasih. Mohon maaf, Abang Bolang matikan mic. Oke. Baik, Pak, bisa langsung menjawab atau menanggapi? Iya, problem yang paling merisaukan memang fenomena anak muda ini yang memang lebih luas, ya. Sehingga mereka merasa karena terlalu mudah untuk mendapatkan segalanya dari gadget di tangannya dan seterusnya, itu tadi yang saya bilang, tidak ada curiosity atau ingin tahu lebih jauh, itu tidak ada. Dan seorang anak kalau tidak ada curiosity atau keingintahuan yang lebih dalam, itu perkembangannya akan sangat lambat. Ya, itu dalam psikologi kan. Dan hari ini dengan kemudahan semua pengetahuan yang bisa diakses di dalam genggaman itu akan sangat istilahnya menghambat. Nah, tapi apa kemudian yang menjadi pekerjaan besar kita, ya kita jangan ikut di dalam arus zaman itu. Jadi jangan seakan-akan karena orang tua sekarang sudah biasa membelikan handphone dan gadget untuk anaknya, lalu ya sudah kita kasih aja. Saya tidak melarang ya anak kecil menggunakan HP misalnya, tapi ada porsi tertentu ya saya kira harus diatur, dan ini memang tidak mudah ya, tidak mudah. Di keluarga saya sendiri juga tidak semua anak-anak saya yang punya kesadaran itu ya. Ada yang bisa dikasih tahu, ada yang tidak bisa dikasih tahu, dan memang tidak mudah. Tapi kalau tidak dilakukan, itu akan menciptakan anak-anak yang memang lemah itu, yang memang minim sekali ketangkasan berpikir, apalagi kecerdasan otak ya.
karena dia merasa semua akan gampang dengan sendirinya. Dan itu merembet kemana-mana sampai merembet kepada fenomena politik kita hari-hari ini. Karena dia dicetak dengan segala macam kemudahan dan fasilitas di lingkungan rumahnya, sehingga sampai dia nanti di usia remaja dan dewasa, dia juga menagih kemudahan itu. Dia merasa ya sudah seharusnya orang tua memberikan itu. Nah, di sisi yang lain, orang tua juga merasa, ya kita kan sayang anak, kita masa tega. Ini bahasa sayang dan tega ini mungkin pakar pendidikan anak sebenarnya yang cocok mendiskusikan ini. Tapi sebagai orang tua juga saya pikir kita juga sebenarnya harus tega. Kalau tidak mau ikut di dalam arus yang pada umumnya orang tua melakukannya kepada anaknya. Ini problem besar. Jadi tadi saya bilang tidak bisa kita salahkan anak. Ini sebenarnya produk orang tua yang memang sudah begitu banyak kemewahan yang dia dapat, begitu fasilitas yang dia dapat, sehingga melahirkan anak-anak yang seperti itu. Dan ingat bahwa masyarakat, peradaban itu ditentukan oleh masyarakatnya. Peradaban, kemajuan sebuah peradaban itu ditentukan oleh masyarakat. Sementara masyarakat itu ditentukan oleh lingkungan terkecil, yaitu dalam keluarga. Kalau keluarga ini rusak, masyarakat pasti rusak. Masyarakat rusak, peradaban akan rusak. Nah, ini yang menjadi ancaman paling nyata di depan mata kita. Bagaimana kita mau bicara tentang Indonesia emas dengan kekuatan ekonomi, daya saing tinggi sampai tahun 2045, kalau kelompok paling inti dari sebuah peradaban, yaitu keluarga, itu tidak mampu mengatasi anak-anaknya. Itu kan persoalannya. Ya, kurang lebih seperti itu. Bang Fik dari Bandung, Tea. Ya, tadi di ibu kota, sekarang berpindah ke Bandung. Nah, bagaimana? Apakah ada yang perlu ditanggapi atau ditambahkan mungkin dari Bang Puji? Saya rasa beta rasa cukup, mungkin ini sebagai batu loncatan kita untuk mempelajari bahwa satu peradaban itu bergerak dari keluarga, maka kita harus membentuk keluarga, begitu ya Pak ya? Secepatnya mungkin ya. Ya. Bagus. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul ya. Waalaikumsalam. Oke, baik. Selanjutnya, ini ada yang sudah angkat tangan. Bang atau Pak Jainuddin Suparto, mohon untuk perkenalan atau aktif kamera biar sama-sama kenal. Terima kasih. Dipersilakan Pak atau Bang Jainuddin Suparto. Gak ada api. Gak lah. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mungkin kita rasa sedikit tua kan apa? Jadi pertama-tama terima kasih kesempatan yang telah diberikan Pak Arbita dan yang terhormat Bapak Rektor dan juga Ketua IMNI yang alhamdulillah telah menyelenggarakan kegiatan diskusi publik ini. Mungkin singkat saja dari beta, yaitu ketika Katong berbicara tentang pemuda, berarti tidak terlepas dari idealisme pemuda, karena ya keistimewaan pemuda ya idealisme itu, Pak. Jadi tapi Katong melihat kondisi sekarang, kita menindaklanjuti yang telah disampaikan oleh Pak Puji, Pak Puji sama Bang Hilga, bahwa yang sudah disampaikan tentang keadaan sekarang itu garis besarnya ya fenomena orda lah,
yang sedang eksis di kalangan publik sekarang. Nah, fenomena itu terasa sangat mempengaruhi idealismenya pemuda. Nah, di tengah-tengah persoalan fenomena itu, yang ingin beta tanyakan, bagaimana kita generasi sekarang, pemuda, menyikapi fenomena yang sedang terjadi itu, Pak? Untuk bagaimana kita bisa menjaga idealismenya pemuda, karena ya Katung pernah sama-sama dengar salah satu tokoh revolusioner yaitu Tan Malaka sendiri bilang salah satu keistimewaan pemuda yaitu memiliki idealisme, dan semoga idealisme itu bisa tetap terjaga sampai Katung tua begitu, Pak. Mungkin bisa ditanggapi, itu saja, Pak. Terima kasih. Ya, mantap. Dan Tan Malaka membuktikan itu kan, sampai dia dibunuh, mati di 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 depan senapan itu. Dia berusia tua, tapi dia masih tetap memegang semangat idealisme itu. Nah, saya mengambil pesannya begini. Sebenarnya yang dimaksud keistimewaan dari statement Tan Malaka ya soal keistimewaan dari seorang pemuda adalah idealisme. Itu sebenarnya tidak lain adalah keinsafan dia, rasionalitasnya dia. Kalau seandainya dia masih usia muda, atau bahasa lainnya begini, sekalipun Anda nanti suatu saat tua dan masih tetap memegang idealisme, itu Anda masih muda sebenarnya. Dan Tan membuktikan itu. Tapi sebaliknya, sekalipun Anda masih usia muda, ya, tapi luntur idealismenya, kalau mau didefinisikan idealisme itu cita-cita lah. Anak muda kan bercita-cita, orang tua buat apa lagi bercita-cita? Dia meneruskan yang sudah dia punya. Jadi di masa-masa muda itulah kesempatan kita menggantungkan cita-cita. Kalau dia sudah tua, tidak relevan lagi sebenarnya untuk dia meneruskan apa yang dia miliki kan. Tapi di kesempatan usia muda itulah dia. Nah, maksud saya idealisme yang dimaksud dari Zainuddin tadi, Bung J, kita panggil Bung J, adalah sebenarnya bagian dari rasionalitas berpikir dia yang tetap dia jaga, dan mimpi-mimpi dia dan cita-cita dia untuk bagaimana bisa dia wujudkan suatu saat nanti. Ya, gimana caranya? Ya jangan ikut ramai orang yang istilahnya terpengaruh dengan apa yang orang pada umumnya menganggap itu sebagai sesuatu yang lumrah, yang wajar. Sewajarnya orang menganggap sewajarnya, lumrah, itu hati-hati, karena seringkali menjebak diri Anda sebagai menjebak diri Anda ke dalam pragmatisme, dan pragmatisme lawan utama dari idealisme. Mungkin agak sulit mungkin dipahami, tapi bahasa mudanya gini. Kita kadang-kadang anak-anak muda dihadapkan pada, ya anggap saja misalnya, ambil contoh misalnya sarjana ya. Setelah sarjana, itu kan dalam pikiran kalian itu kan bercabang dua itu. Saya mau langsung kerja ini supaya bisa menghidupi adik-adik saya dan seterusnya. Itu sikap pragmatis. Tapi ada sebenarnya cita-cita yang dulu pernah ditanam di hati dan pikiran bahwa saya ingin mengembangkan desa saya ingin menyadarkan adik-adik saya di kampung. Itu cita-cita. Tapi seringkali berhadapan secara langsung dengan pragmatisme kita yang menuntut kita untuk
segera punya penghasilan dan seterusnya dan seterusnya. Bukan hal yang mudah memang untuk bisa berada di dua situasi itu. Tapi akan sangat mudah bagi orang yang memegang cita-cita itu. Quote-nya Bung Hatta soal cita-cita saya lupa, bahwa dia rela mati di tiang gantungan selama dia memegang cita-cita itu kan, idealisme itu. Kurang lebih kayak begitu, saya lupa redaksi pastinya. Dan sekali lagi saya mau bilang bahwa karena Zainuddin tadi mengutip Tan Malaka adalah contoh orang yang memegang cita-citanya sekalipun di usia yang lebih tua dari Syahrir dan seterusnya, dan ya pemuda-pemuda di masa kemerdekaan. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak. Kembali kepada Bang Zainuddin. Soalnya kita memiliki waktu batas di jam 10 lewat beberapa menit. Dan masih ada 2 penanya lagi. Apakah kita sudah bisa lanjut atau apakah ada sedikit tanggapan dari... Lanjut. Boleh lanjut saja. Oke, terima kasih. Cukup. Terima kasih Bang Zainuddin. Selanjutnya untuk Randi Nasri dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada pemateri dan Ibu Moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Di sini bicara tentang Sumpah Pemuda, yang mana kita semua ketahui bahwa makna dari Sumpah Pemuda bagi pelajar dan generasi muda, yaitu pemuda memiliki peran penting bagi negara. Jadi, peran aktif pemuda harus diberdayakan dan dimanfaatkan untuk hal-hal positif. Di sini, saya ingin meminta atau menanyakan kiat-kiat atau tips-tips kepada pemateri bagaimana caranya agar untuk tetap melakukan hal-hal positif dalam bentuk apapun itu tanpa terpengaruh dari perkembangan globalisasi dan budaya luar. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya memulai? Seringkali memang mengawali itu dirasa sulit, padahal sebenarnya tidak juga. Ya. Bagaimana memulai kita menunjukkan peran kita sebagai anak muda? Ya mulai dari yang paling kecil, mulai dari yang paling dekat, mulai dari yang paling mudah. Mulai dari dirimu sendiri. Jadi kan itu konsep-konsep yang sebenarnya sudah umum kita dengar, tapi memang seringkali susah untuk kita mulai, untuk kita bikin ya, untuk kita kerjakan. Tapi mulai dari diri sendiri menunjukkan bahwa ya, pepatah Arab ibda binafsak. Jadi ibda binafs. Jadi mulai dari diri sendiri itu sebenarnya maksudnya adalah mulai dari yang paling dekat, yang paling mudah. Sehingga apapun peran Anda di masyarakat, kecil apapun kelompok lingkungan pertemanan Anda, kalau dia punya dampak yang signifikan kepada kesadaran anak-anak muda untuk tidak lagi berlaku tidak baik di masyarakat, terhindar dari kelakuan nakalnya, lebih hormat kepada orang tua, sekalipun hanya 1-2 orang, itu Anda sudah berbuat. Jadi tidak perlu untuk berpikir yang besar-besar. Semua harus diawali dari yang kecil-kecil. Dan begitulah yang disebut yang sering diingatkan oleh
Bung Hatta bahwa kemajuan itu bukan disebabkan oleh obor ibu kota, tapi oleh lilin-lilin kecil yang kita nyalakan di desa-desa. Jadi ya dari argumen Hatta ini kemudian ada yang bilang harus kembali ke desa. Iya, tapi bukan berarti semua harus pulang ke desa juga. Tapi maksudnya adalah bagaimana kita memulai dari lingkungan terdekat kita. Kalau ternyata dia orang kota, ya mulailah dari lingkungan kotanya dia mengatasi persoalan remaja di sekitarnya, mengatasi persoalan lingkungan di sekitarnya, dan seterusnya. Ini sekali lagi gampang diucapkan, tapi memang pekerjaan rumah besar kita, contoh di Banda ini kan, bagaimana kita bisa mulai dari diri sendiri soal sampah saja misalnya, itu setengah matinya luar biasa. Tapi memang harus memulai, harus start dari diri sendiri, dari hari ini, dari sekarang. Oke. Oke, baik. Apakah ada yang perlu ditanggapi, Randi? Tidak ada, Ibu Moderator. Maka Randi ini rajin nih bertanya dia. Ya, Lanjut. Pak. PBI punya. Baik, selanjutnya dipersilakan kepada Ageng. PBI lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamera semuanya lah. Sebentar. Dengar suara kan? Dengar. Kamera. Oke. Saat kamera tersaktif. Oh iya, boleh lanjut. Ya, terima kasih atas kesempatannya, terutama yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Farid selaku Rektor UBN dan juga Bapak Piara dan juga yang terhormat Ibu Moderator. Terima kasih atas kesempatannya dan juga Ketua IMNI yang telah menyelenggarakan acara ini. Di sini singkat saja saya bertanya sebagai pemuda dan juga mahasiswa dari Banda tentang tantangan yang kita sering hadapi, terutama kita sebagai golongan pemuda dan juga mahasiswa, yaitu tantangan besar yang sekarang kita sering hadapi adalah tentang teknologi, juga ekologi dan ideologi. Nah, dengan demikian dapat dipahami bahwa perjuangan bangsa ini ya belum usai, belum selesai, terutama bagi pemuda-pemudi Indonesia yang merupakan generasi penerus bangsa. Jadi bagaimana untuk menyikapi ya sebagai pemuda ataupun juga mahasiswa di sini saya minta bagaimana pendapat dari Bapak caranya menanggapi tentang tantangan besar tersebut, karena kan kita bisa melihat dari tantangan tersebut teknologi, ekologi dan ideologi ada dampak positif maupun juga negatifnya. Kita sebagai pemuda kalau misalnya kita salah mengambil langkah ya kadang juga kita bisa terjerumus dalam dampak atau hal-hal negatif tersebut. Makanya di sini pertanyaan saya adalah bagaimana caranya kita menyikapi atau langkah-langkah apa saja untuk kita menghadapi tantangan besar tersebut, yaitu tentang teknologi, ekologi, dan juga ideologi. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Ageng. Silakan Pak. Wah, ini menjawab ini bisa 8 SKS. tiga disiplin keilmuan. Ya. Ageng, mantap. Soal tantangan teknologi, kalau saya kata kuncinya kita jangan mau melayani teknologi itu. Kita harus artinya kita jangan dipengaruhi atau apa istilahnya lebih tepat ya, tergoda oleh atau ya mungkin lebih pas ya, kita yang harus mengontrol teknologi itu sendiri. Kalau kita dikontrol oleh, nah itu ya lebih pas ya, dikontrol oleh teknologi ya kita terseret ke arus besar itu. Jadi
kita diperbudaknya, bahasa kasarnya. Kita harus yang memerintahkan teknologi untuk segera matikan HP, segera tutup laptop kalau memang sudah waktunya istirahat dan seterusnya dan seterusnya. Itu cara paling inilah atau solusi paling terakhir lah ideologi ya. Soal lingkungan, ekologi. Nah, ini tadi barusan saya bilang masih jadi PR besar kita. Padahal ekologi, kemarin Ageng ikut nggak kuliah ekologi ya dari perspektif ekofeminis itu. Kita sama-sama dengar bahwa ternyata kearifan lokal dulu itu jauh lebih cerdas dibanding kecerdasan teknologi hari ini dalam menyikapi krisis lingkungan. Ya, orang-orang tua kita dulu itu menganggap tanah, air, batu, pohon itu layaknya makhluk hidup yang harus dirawat, diperhatikan, diasupi dengan bahkan didoakan. Nah, ternyata kearifan itu yang kita anggap sudah kuno itu ternyata menjadi solusi krisis lingkungan hari ini. Kenapa? Karena manusia semakin termodernkan, menganggap itu hanya ya makhluk sampingan ya. Mereka memang makhluk hidup, tapi mereka bukan yang utama yang mendiami bumi ini. Mereka itu hanya sampingan saja. Nah, ini yang berbahaya karena mereka dianggap bukan faktor utama dari kehidupan atau ekosistem. Itu yang keliru. Sehingga di pohon atau hutan mudah ditebang, diganti ibu kota. Lalu sawah-sawah diganti perumahan, real estate. Dan masih banyak lagi persoalan-persoalan, termasuk laut ya. Yang tercemar oleh limbah dan seterusnya. Untuk konteks Banda memang mungkin tidak ada limbah industri seperti pulau-pulau besar, tapi kita juga ada limbah dari hasil kelakuan yang tidak peduli dengan pelestarian biota laut seperti ikan misalnya. Hasil overpopulasi itu bisa menghasilkan. Nah, karena tindakan overpopulasi itu kan bisa menghasilkan limbah dari ikan itu sendiri. Jadi itu perkara apa? Itu karena persoalan kita tidak menganggap makhluk yang kita lihat selama ini, yang kita hidup bersama selama ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Kita anggap pohon, laut, pasir, batu, hutan itu hanya numpang kebetulan ada di situ gitu. Jadi yang justru yang lebih penting itu adalah hidup saya. Ini manusia modern ini yang menjadi, tapi bukan manusia modernnya, tapi cara berpikir itu yang keliru. Nah, itu salah satu dampak dari ketidakinsafan mereka terhadap situasi zaman. Oke. Nah, soal ideologi, hari ini kita agak sulit untuk bisa meneguhkan tentang ideologi sebagaimana zaman-zaman dulu ya karena kelompok-kelompok ideologi itu masih menggumpal ya, kiri, kanan, tengah. Hari ini kan semuanya serba mix ya, sama seperti makanan dan minuman modern hari ini kan semua kan serba mix, boba di mix jadi apa, misalnya anggur di mix dengan timun. Itu kan sebenarnya era mix seperti ini itu menunjukkan bahwa cara pandang ideologis di masa-masa lalu itu hampir-hampir berangsur hilang. Tidak ada lagi ideologi-ideologi besar yang kita sebut kapitalis. Apa sih kapitalis? Kapitalis kita dulu bilang dari Barat, komunis dari Cina dan Rusia. Bagaimana kita bisa membedakan itu? Sekarang Cina juga sudah jadi kapitalis. Dia punya sekelompok orang kaya yang menguasai negara-negara kecil di sekitarnya. Baru kita sebut mereka. Tapi mereka mengklaim ideologi komunis, tapi praktiknya mereka adalah kapitalis. Nah, ini kan mix seperti minuman kita hari ini. Jadi, apa
apa yang bisa kita ambil dari fenomena mix zaman serba mix ini adalah sepertinya memang tidak lagi dibutuhkan satu pemahaman yang saya mau bilang apa ya, ideologi sepertinya memang tidak lagi tren atau bukan tidak dibutuhkan, mungkin dibutuhkan, tapi tidak lagi seperti dulu. Kita sepertinya harus memang hidup di zaman serba mix ini, tapi dengan tingkat kesadaran yang tinggi terhadap yang tadi Ageng bilang itu, kesadaran tinggi terhadap lingkungan, kesadaran tinggi terhadap kesadaran literasi kita. Jadi kewarasan itu yang sebenarnya masih bisa dijaga. Tapi kalau mau menjaga ideologi sebagaimana di masa-masa lampau, agak sulit untuk seperti itu karena semua serba bercampur aduk. Nah, di zaman yang serba bercampur aduk ini, satu-satunya yang bisa kita andalkan adalah konsistensi kita, integritas tadi itu, dan itu semua hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang sadar, orang-orang yang insaf, yang bahkan dalam beberapa pendapat ahli, orang-orang yang bukan hanya cerdas secara rasional, tapi juga emosional, bahkan sekaligus spiritual. Ini orang-orang yang bisa tegak lurus jalan pada porsinya dan tidak akan mudah untuk digoyahkan oleh terombang-ambing oleh arus zaman hari ini. Seperti itu. Oke, baik. Bagaimana, geng? Ada yang perlu ditanggapi atau ditambahkan? Ya, terima kasih Pak atas jawabannya, sangat luar biasa sekali. Bisa diambil kesimpulan bahwasanya kalau mau mendapatkan rasa yang original, berarti kita tidak boleh mix ya Pak ya, antara anggur dengan timun. Ya, terima kasih Pak atas jawabannya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Teman-teman yang mau bertanya bisa melalui kolom komentar atau bisa menggunakan fitur angkat tangan. Masih ada yang ingin bertanya? Sekali lagi, masih ada yang ingin bertanya? Ibu moderator, Oke. Kayaknya ya. kita boleh menambahkan sedikit karena yang lain kayaknya sudah larut juga ya. Minta izin untuk menambahkan. Oke, baik. Silakan Ketua. Ya, terima kasih teman-teman semuanya yang masih Oke, bertahan baik. sampai hari ini. Terima kasih Pak Rektor juga yang mau meluangkan waktunya, dan saya sangat tahu persis waktu beliau ketika datang di Banda ini full time betul, sampai tidur itu di atas jam 12 terus, dan hari ini beliau masih menyempatkan waktu bersama kita. Jiwa kepemudaannya masih ada di dalam jiwa beliau. Jadi saya izin menambahkan Pak dan teman-teman sekalian bahwasanya dari diri saya kurang begitu senang ya, dalam artian memetakan antara generasi ke generasi yang lain. Dalam artian generasi telah hidup dengan generasinya. Dalam artian mereka sudah hidup dengan zamannya masing-masing. Yang dari zaman dulu yang masih hidup di zaman ini, mereka lah yang harus menyesuaikan zaman ini. Dan yang generasi hari ini juga harus bisa juga lebih improve dan juga bisa inovasi lagi. Seperti tema besar kita adalah suara bersama mimpi yang satu. Dalam artian bahwa kita kesampingkan dulu pemetaan-pemetaan dari generasi-generasi ini, pengkotak-kotakan ini,
tapi bagaimana kita bersuara yang satu, bersuara bersama untuk mimpi yang satu, untuk memajukan Banda, untuk memajukan Indonesia, dan untuk memajukan karakteristik dari diri kita masing-masing. Saya sering berkata kepada teman-teman Gen Z dan milenial dan lain sebagainya, bahwasanya kalau dulu model kita bahwa junior yang sering datang ke senior, hari ini kita mengikuti zaman bahwa senior yang harus datang ke junior. Kalau modelnya sekarang seperti ini, kita harus menyesuaikan zaman. Dalam artian dulu Katong harus teko, harus mendatangi gelas, menuangkan teh di dalam teko untuk meminumnya, tetapi hari ini ya biarkan dulu yang modelnya gelas kalau mau minum menuju teko, tapi hari ini ya teko yang harus menuju ke gelas. Tidak jadi soal kalau menurut saya. Tapi yang jadi masalahnya kita memetakan diri kita, mengunggulkan diri kita satu sama lain dulu loh. Kita generasi boomer, kita generasi X dan lain sebagainya tidak sama seperti kalian generasi Gen Z dan lain sebagainya. Kalian ini, tetapi bagaimana kita harus bisa saling bergandengan tangan sama-sama, saling memberikan masukan satu sama lain, dan juga Gen Z juga bisa memberikan apa ya namanya, inovasi dan juga ini loh memberikan pengetahuan juga kepada kami-kami yang generasi sebelumnya, model kita ya seperti ini gitu, dan kita yang dari orang dulu-dulu dari masa lalu itu ya iya kita juga harus menyesuaikan dengan kalian. Nah, bagaimana kita sama-sama untuk mewujudkan mimpi yang satu ini. Mungkin itu saja moderator yang bisa saya sampaikan dan saya tambahkan. Pak Rektor juga mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Intinya sebagai pemuda, siapapun dia dari generasi manapun, kalau mungkin dia juga dari planet lain, kalau ingin memajukan Banda, ingin memajukan Indonesia, untuk memajukan karakter diri masing-masing dari karyanya atau lain sebagainya, ayo sama-sama, ayo kita bergandeng tangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua yang telah menyampaikan sepatah dua patah untuk kita semua. Semoga bisa menjadi motivasi juga untuk kita. Selanjutnya kepada Pak, mungkin ada closing statement Pak? Ya. Untuk pemuda Banda khususnya Ya. mungkin. Nah, untuk konteks Banda, apa yang disampaikan oleh Agung soal mengkotak-kontakan generasi, ya itu anggap saja itu sebagai definisi para pakar ya. Tapi kita memang seharusnya punya satu orientasi bersama. Beda usia, beda pikiran, beda pekerjaan, instansi dan segala macam. Itu sesuatu yang alamiah, sunatullah. Orang harus berbeda. Bahkan untuk berumah tangga juga kan berasal dari yang berbeda gitu. Tapi ingat bahwa kita hidup di tempat yang sama. Kita makan dari tanah dan laut, yang hasil tanah dan hasil laut yang sama. Kita tinggal di atas bumi yang sama, di pulau yang sama, dan kita mendapati problematika yang sama sehari-hari. Nah, ini yang sebenarnya yang perlu diinsafi ya, bahwa seberapapun perbedaan yang ada di antara kita, mau soal usia, mau soal pemikiran, tapi karena ada persamaan ini, persamaan wilayah, persamaan bahasa, persamaan etnisitas, persamaan persaudaraan, persamaan problem. Nah, ini yang sebenarnya pesan moral yang sebenarnya terjadi di 1928 itu. Sekalipun mereka berbeda-beda suku, bangsa, ideologi ya, yang sedang keras-kerasnya mengalami benturan di masa itu, tapi mereka punya senasib sependeritaan, mereka punya problem yang sama, keterjajahan, mereka punya masalah yang sama, ditindas. Mereka punya satu musuh yang sama, yaitu kolonialisme. Jadi, nah ini yang harus diilhami pemuda hari ini. Nah, tapi tidak mungkin ada ilham yang masuk di dalam sanubari kita kalau tidak kita punya kesadaran terhadap problematika sehari-hari di sekitar kita. Ini, nah
orang bisa atau bisa sadar terhadap problematika, ya tidak lain dan tidak bukan adalah orang yang insaf terhadap diri dia dan lingkungan dia. Saya kira itu yang menjadi poin utama dalam diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih Mega, terima kasih Agung, terima kasih semua yang sudah menyediakan forum diskusi ini, sekalipun lewat Zoom. Itu menunjukkan tidak ada hambatan apapun, jarak tidak memisahkan kita, ruang dan waktu juga tidak bisa memisahkan kita, membatasi kita untuk berdiskusi. Baik. Ini yang saya suka, ini anak muda, meskipun Bang Agung ini sudah kawin, tapi dia juga masih jiwa muda, karena inisiatif ini menunjukkan bahwa dia masih muda. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Baik, semoga forum ini juga bisa menjadikan pemuda, apalagi kita yang berkumpul saat ini, untuk bersatu, mempunyai tujuan yang sama. Amin. Demikianlah diskusi kita pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Dr. Muhammad Farid atas partisipasi dan wawasan yang telah diberikan. Kami juga berterima kasih kepada seluruh peserta yang sudah mengikuti acara ini dengan antusias. Semoga semangat Sumpah Pemuda terus menjadi motivasi kita untuk mewujudkan mimpi bersama. Mohon kesediaannya teman-teman yang ada di sini untuk aktif kamera, soalnya mau dokumentasi. Mohon partisipasinya teman-teman. Nah, begini. Pak Ketua, mohon screenshot, tolong. Pak Ketua hitung ya, saya nanti. Oke ya, nanti di screenshot ya. Oke, 1, 2, 3. Sebentar. Ada 2 slide. Satu lagi. Langsung kirim di grup. Slide 2. 1, 2, 3. Oke, selesai. Yang lain Oke, bukan baik, mengantuk-mengantuk, terima kan? Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa di Oke, teman-teman. kegiatan-kegiatan. Sama-sama, sampai jumpa. Baik, teman-teman jangan lupa untuk mengisi formulir e-sertifikat yang telah tersedia di barcode supaya nanti dapat sertifikat. Oke, sekali lagi terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Selamat malam dan sampai jumpa di acara Ikatan Alumni Universitas Banda Neira berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Thank you. Thank you, Bapak.